Hai, gue Rival Hadi. Jangan lupa untuk tonton video gue sampai habis dan juga subscribe YouTube channelnya Satu Indonesia. Direkamnya aku lebih tenang asik. bersama. Mana suaranya? Everywhere I go, bring the big box. Everywhere I go, bring the big box. Everywhere I go, bring the big. Hai semuanya, hari ini Satu Indonesia lagi kedatangan tamu yang super duper spesial. Kalian bisa tebak nggak siapa? Kita coba suruh untuk tes suara dulu kali ya. Coba. Dari ahmnya udah pada tahu nih belum? Coba. Atau coba ketawa, dari ketawa itu biasanya bisa ketawa lagi. Ih, tahu banget lagi. Kita kedatangan Rival Hadi. Halo. Baik. Ini ibu bos sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Ini udah lama banget gak ketemu. Sekali ketemu tuh ada nyetirin saya satu Betul. spesial banget ya. Emang kamu kan bu bos saya, selalu kan? Iya Pak, jadi sesuai aplikasi ya Pak ya. Oke, bintang 5 ya. Bintang 5 siap. Nah, Rival kita tuh terakhir ketemu kapan ya? Pas day 3 lebaran. Oh iya, benar kita halal bihalal ya benar day 3 lebaran. Iya, udah lama banget. Sibuk sih. Dan wow, kayak yang nggak pernah ada jadwal tuh Bapak Rival ya. Kata siapa? Benar sekali, tapi hari ini aku benar-benar ngerasa tersanjung banget karena kamu benar-benar nyetirin aku lagi. Wah, Aku merasa tersayang. tersayang. Oke Val, by the way nih ya, orang-orang tuh ada nggak sih orang yang nggak tahu sifat asli lo gimana tuh apa Val? Banyak gak sih? Apa? Coba. Bocor, konyol, iya. Jayus. Apa lagi ya? Yang Sifat orang gue nggak tahu tentang lo. pastinya bijaksana, pintar menabung dan juga Nah itu enggak sih, kalau pintar menabung sangat bukan Rival Hadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Oh ya, by the way, gue mau ceritain first impression ketemu. boleh tuh, boleh. Setelah kita pertama kali nih ketemu sama Rival Hadi, gue tuh yang udah tahu nih orang kayaknya ada jiwa-jiwa nggak benernya tuh nyata. Maksudnya apa Gitu. nggak bener dalam hal apa Kamu ya? ingat nggak pertama kali kita ketemu kapan? Di Bajo. Di Bajo. Gitu. Apa yang kamu lakukan pertama kali saat kamu di Bajo? Jadi gue itu trip ke Bajo bareng Mita dan kawan-kawan juga. Itu kita belum kenal sebelumnya ya? Belum kenal sebelumnya kenal. sama sekali. Abis itu pinternya gue adalah gue mau ke Bajo. Bajo kan Jakarta, Bali dulu, baru Bali Bajo. Betul. Tapi yang saya beli tiket adalah langsung Bali dan Bajo. Jakarta, Balinya nggak ada. Jadi kamu kira kamu bisa punya ilmu menghilang gitu ya? Betul, aku adalah Doraemon. Betul. Terus udah kayak gitu ya, akhirnya kita yang nggak pernah kenal sebelumnya ini, akhirnya nelfon si Rival gitu. Padahal kita nggak pernah kenal nih sebelumnya. Terus kayak, lo berangkat nggak? Apa lo harus berangkat sekarang juga? Gue nggak mau tahu lo harus berangkat gitu. Terus anak ini tiba-tiba dia mau aja kayak, yaudah gue bakal usaha, gue bakal cari tiket Jakarta. Aku baru balik dari Bandung tuh. Iya, pokoknya gue bakal cari tiket Jakarta Bali gitu kan, terpush gitu pokoknya dia untuk berangkat. Saya kira dia beli tiket, tapi ternyata nggak dapet ya Val? Gue nungguin sampai pagi untuk dapet tiket, baru berangkat sama Iya, kalian. dia akhirnya kayak ketemu. Betul. Iya, terus dia kayak gitu, akhirnya dia jam 3 pagi ke Sanpaci. Dan akhirnya dia dapet tiket. Terus udah gitu, tiba-tiba ya udah akhirnya dia bisa nyampe Bajo. Betul. Terus first Temulah impression mereka. aku, first impression gue, lo tuh naik ini Val, Kapal kapal kecil, ikan. iya kapal Kayak kecil. kita udah di finisi gitu kan, kayak udah santai. Tiba-tiba dia datang, terus kayak, Tunggu jomplang ya, kalian kayak bener-bener dari Udah, kerajaan, iya. gue tuh kayak emang orang desa iya. gitu. Gue inget banget lo pakai baju yang hijau, pakai topi. Iya, tapi hijau, pakai kacamata, pakai topi. Terus kayak hai gitu, gue kayak, ini orang fix banget aneh sih. Fix Karena banget bijaksana kan? fix banget Iya. aneh karena bener-bener bisa first impression ketemu orang dia salah beli tiket tuh Rival. Dan seterusnya kayak gitu kan? Iya. Konsisten kan? Konsisten, jadi emang jiwa-jiwa aneh itu Unpredictable. unpredictable. Oh ya, selain sifat lo yang aneh satu itu, tapi kan di wedding agreement tuh orang-orang bener-bener terbian-bian ya Val ya? Terhipnotis ya? Terhipnotis, Tertipu? tertipu, bener. Tapi ada gak sih sifat bian yang nempel banget di lo di dunia nyata gitu? Kalau gue dapet testimoni dari orang terdekat gue, termasuk lo gitu ya, dan anak-anak, ya paling memang ininya sih, apa? Rankingnya tuh Rival banget. Rankingnya gue terus marah-marah kayak apa Marah, sih iya, gitu, itu ngedumel, Rival banget itu lagi, gue ya bian, itu gue banget sih. Iya. Cuman mungkin banyak banget hal-hal yang sifat atau tindakan di bian, hidup bian itu yang bukan gue banget gitu. Gue kan Contohnya?
kayak misalnya plan-nya, Iya. terus memutuskannya, kayak dia tuh udah tahu nih sebenarnya kebenaran tuh di depan mata gitu. Cuman dia tuh tetap aja kekeh gitu sama Emang kalau di prinsipnya dunia dia. nyata nggak gitu ya? Kalau di nyata aku nggak tahu apa-apa. Kalau di dunia nyata kayak lo tahu yang bener yang mana, lo lakuin pas yang bener. Iya, gue tuh lebih bisa ngomong kayak enggak. Even dijodohin misalnya Bian, Iya. gue bisa bilang kayak Iya benar-benar. ya nggak bisa, itu bukan aku nggak mau gitu. Iya sih benar-benar. Kalau Bian kan nggak bisa kan. Dan pernah gak sih Pak, misalnya lo kemana gitu ya, kayak jalan-jalan ke mall atau kemana sih, kayak orang-orang tuh manggilnya bukan Reval tapi Bian, Mas Bian gitu. Pernah. Sering sih. Sering. Kayak misalnya Bian Kerok atau Bian Kerok. Keladi. Jadi sekarang udah banyak banget Mas Bian, Mas Bian. Alhamdulillahnya begitu ya. Meskipun kadang saya kalau misalnya Mas Bian bukan sih, terus dia ngomong kan Mas Rafael kan? Iya, Mas Rafael. Betul, pakai ciput ya dan gue. Ada nggak sih Pak Val, perbedaan sebelum orang-orang pada terbian-bian sama sebelum orang-orang pada terbian-bian? Yang lo rasain banget deh kayak, gue sih sekarang apa-apa enak ya, kayak orang-orang pada ngapain, minta foto atau apa gitu. Iya paling itu sih, lebih banyak orang yang menotis saya selama saya 5 tahun sampai 6 tahun berkarir sih. Sebelumnya kan nggak begitu banyak yang tahu juga. Cuma alhamdulillah gara-gara wedding agreement banyak yang lebih notice, banyak yang appreciate juga. Gue jadi seneng gitu, banyak masukan, banyak saran gitu. Tindakannya aku lebih tenang asik. bersama, Mana suaranya? jalan lebih terang. Oke, terus kalau misalnya nih karakter Bian yang menurut lo tuh, gue benci banget lagi tapi gue harus mainin ini, tapi gue benci banget lagi karakter Biannya ini, sifat Bian yang mana yang menurut lo tuh kayak gue nggak akan pernah jadi orang yang kayak Bian. Oke. Mungkin ada sebenarnya banyak hal-hal yang menurut gue negatif dari Bian kan. Dari sisi dia memang kayak menolak si tari, cara-caranya dia mengentengkan agama. Menurut gue itu salah satu yang sangat-sangat paling gue benci gitu. Pernikahan kan sakral gitu kan. Lo nggak bisa mempermainkan pernikahan begitu aja. Iya benar. Tapi untungnya karena film ini jadinya banyak banyak belajar juga. Gue pun pas reading tuh kayak ini sebenarnya gemes, tapi satu sisi gue kesel. Jadi emang serunya di situ. Setelah tadi kita jalan-jalan mengelilingi Jakarta dan kakiku sudah pegel banget nyetir seharian. Terima kasih udah setirin loh. Iya sama-sama ya. Dan sekarang kita akan menguak sisi lain dari Mas Bian Kerok. Oke, jadi aku akan menanyakan banyak hal. Ya senyum-senyum gitu dong Mas, nanti aku melewat loh. Gak apa-apa loh, kan hostnya lu nih baru pertama kali kita. Iya lagi. Jadi gue gak deg-degan. Aduh aku juga lagi. Oke, kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama. Nah, jangan gitu dong. Oke. Apa? Mas Reval Hadi gitu iya, ya. Mbak Paramita. Kamu kan anak ke-7 dari 7 bersaudara. Itu betul. Pasti ada jiwa-jiwa manja-manja gitu gak sih sama kakak-kakaknya? Ada sih, ada dikit. Paling emang keluarga gue tuh kalau misalnya gue lagi sakit, kalau lagi apa tuh baru pada ngumpul tuh 7-7-nya. Cuma sekarang tinggal 6. Jadi emang mungkin manjanya saat gue lagi sakit doang. Oh, jadi memang kamu sering pura-pura sakit supaya dimanja gitu ya? Betul sekali, hampir setiap hari. Selalu ada aja penyakitnya supaya dapat perhatian dari keluarganya. Betul, gitu. enaknya anak ke-7 tuh mungkin karena emang gak pernah disalahin juga kan. Jadi emang aku selalu merasa benar gitu. Benar, oke. Jadi memang ada sifat-sifat kayak gitunya, pemirsa tolong di notes. Oke. Dan ini kan umur kamu masih muda ya Mas Bian ya? Iya ya Allah. Aduh, oke. Nah, umur lo kan masih terbilang muda dan pencapaian karir lo tuh bener-bener wah banget nih. Ya kan? 21 kan tahun ini kan? Betul, bener-bener wah semua orang kayak terbian-bian, terreval-reval, semua isi media sosial tuh mukanya reval. Itu gitu. gue semua kok yang bikin. Benar, semua fake account-nya Reval sebenarnya yang bikin kan. Nah itu kira-kira apa sih hal yang paling menurut lo wow banget yang pernah lo lakuin sampai sekarang? Apanya nih wow-nya dalam sepanjang karir? Iya, sepanjang karir yang bener-bener orang nggak tahu gimana lo bisa jadi lo yang sekarang gitu. Oke, mungkin balik ke 2011 kali ya. 2011. Dimana gue pertama kali nyoba-nyoba masuk ke dunia entertain. Tapi emang saat itu belum berhasil. Karena salah manajemen. Lalu setelah gue semester 3 awal, jadi gue pernah punya mantan yang nyokapnya kerja di insurance. Akhirnya aku mencobalah insurance itu.
selama berapa tahun ya? Hampir 2 tahun gue pertama kali. Jadi sebelum kerja pun gue nyari duit pertama kali itu di jadi agen asuransi guys. Wow. Pertama kali itu. Keren. Terus kantoran, terus Sempet kantoran juga? iya kalau misalnya ada apa sih namanya kayak pelatihan gitu, training gitu, biar kita dapat istilahnya tuh dapat apa ya? Kayak dapat naik pangkat lah. Terus kayak dikasih motivasi. Gue kayak oke, pertama kali jadi agen asuransi, terus keluarga gue ajak. Ya itu dia, mungkin itu sisi lain dari gue kali ya yang orang banyak nggak tahu. Nah, semenjak udah menjadi Reval Hadi dan sekarang jadi Mas Bian nih, hal apa sih yang paling memalukan yang pernah terjadi selama kamu bergelut di bidang entertain ini? Oh dia ada tentunya. Gak mungkin dong. Ayo, apa ya? Apa ya hal memalukannya? Mungkin kayak banyak hal yang gue kan anaknya so asik gitu kan, kadang. Terus jayus. Jayus banget mungkin lagi. Gue pernah so asik sama kayak aktor kawakan gitu. Terus? Jadi kayak pas pulang gue ngerasa, tadi gue jayus banget sih, fix gue memalukan banget. Besok gue ketemu gimana ya? Kayak takut tiba-tiba awkward. Tapi ternyata kejayusan itu membawa kita menjadi lebih dekat. Lebih dekat. Gitu. Awalnya gue ngerasa malu banget, tapi lama-lama kayak, oh ini yang bocor itu kan anaknya gitu. Oke, jadi dari jayus bisa jadi dekat itu bisa jadi salah satu Betul. tips and trick gitu. Oke, pernah gak sih Val kayak punya lawan main yang lo tuh deg-degan banget pas mau main sama dia gitu? Bisa cowok bisa cewek? Ya bisa cowok bisa cewek. Mungkin awal-awal karena mungkin gue juga terjun ke industri ini kan baru ya, nggak nyampe 6 tahun lah, baru mau masuk 6-7 tahun ini. Awal-awal sama ini sih, satu judul bareng Kak Reza Rardian dan Kak Dinia Wirasti. Oh itu di film apa tuh? Critical 11. Oke. Nah, itu pertama kalinya gue kayak, ini gue gimana nih, gue harus apa gitu kan. Karena emang gue baru berapa kali main film ya, pas Critical 11 berdua. Sama Gali dan Ratna berarti? Iya, jadi Oke. kayak, ini gue harus apa. Tapi ternyata mereka itu malah luar biasa banget ngebimbingnya gitu. Banyak hal-hal yang gue gak dapet sebelumnya dan dikasih metode acting yang menurut gue diimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya tuh enak banget gitu. Jadi gue banyak side yang harus kayak gini dan mereka tuh bikin gue jadi beneran adiknya kan di situ. Jadi seru banget sih. Nggak jadi Iya gue ingat gue nonton filmnya. Ya, yang lo di meja makan kan? Iya. Gali dan Ratna juga gue nonton kalau lagi di pesawat. Kayak aku tuh fans berat Reval Hadi. Bukan cuma kamu ya. Betul. Tapi nyokap kamu juga. Oh iya, mama aku tuh kayak bener-bener kayak terbian-bian bener-bener tiap hari Jumat nonton Berarti filmnya bisa jadi Wedding menantu Agreement. kali ya, Mbak? Oke, lo pernah gak sih Val kayak misalnya punya crush yang lo bener-bener baper banget saat lo main film? Jadi gue sebenarnya kalau crush banget misalnya gue suka banget sama aktris siapa gitu. Sebetulnya main bareng sih enggak. Cuman mungkin ya itu sempat pertama kali main film bareng Karissa Perusat kali ya. Oh iya, Karissa. Dia keren banget, terus gue suka banget ngelihatnya kayak asik banget. Tapi pas main udah biasa aja, temen juga. Dan akhirnya sekarang jadi sahabatan banget kan sama Karissa. Manajemen juga, Iya. Jadi ya serunya di situ kali ya. Jadi emang chemistry, tapi akhirnya malah jadi di dunia nyatanya tuh temenan jadi sahabatan banget. Oh, Kayak awal aja kayak lo pertama kali. Ternyata kok wow. Tapi ya guys, fun fact-nya banget. Ini kan kalian pada lihat Reval Hadi itu sebagai sosok yang super cool, ganteng. Terus kayaknya orang-orang tuh sampai yang kayak mau nyapu tuh nggak mau bersih supaya dapetin cowok yang berewokan kayak Reval Hadi gitu kan. Tapi sebagai seorang sahabat, emang Reval tuh orangnya punya satu sisi yang hatinya tuh menurut gue tuh Hello Kitty banget sih. Masa sih? Serius lagi? Yang mana ya? Dia tuh kalau sama teman tuh lo care banget, Val. Iya. Supaya dia kalau sama teman tuh care-nya parah Lebih ke banget. posesif ya? Iya, bener-bener bisa yang kayak gimana phonein terus, nge-chat terus, supaya make sure teman-temannya tuh in a good condition gitu. Itu sisi baiknya. Sisi jeleknya sih lebih banyak ya. Jangan di-reveal di sini dong. Oke, jadi sisi jeleknya itu enggak lah, gue tetap melindungi karakter terbian-biannya orang-orang. Tapi Reval tuh emang punya sisi-sisi yang adar Apa lagi dong? gue. Oke, Val, by the way ya, kalau misalnya lo tuh bisa ngulang waktu, ada nggak sih momen atau penyesalan yang pingin lo ulang kayak harusnya tuh gue nggak ngelakuin ini lagi waktu itu gitu? Nah, sebenarnya tuh gue bukan tipikal orang yang memang menyesal dengan apa yang udah Terjadi. Gue selalu sama-sama. kayak oke, apa yang udah di belakang
ya udah biarin itu jadi pelajaran buat di kedepannya gitu. Terus mungkin kalau misalnya gue pengen balik lagi ke belakang, gue pengen lebih banyak terima kasih sih sama orang tua gue karena udah bikin dan ngebentuk gue kayak sekarang gitu. Terus selain itu kenapa gue pengen banyak bilang terima kasih, karena gue tuh grew up dari keluarga yang minim afirmasi, ngerti nggak? Iya. Kita tuh saling ya udah kasihnya tuh lebih ke action gitu, bukan ucapan. Iya gitu. That's lagi, why, iya. aduh kalau gue pengen balik ke belakang tuh gue pengen banget banyak terima kasih, pengen bilang kayak Ma makasih ya, Ba makasih ya, lebih kayak gitu. Ngerti nggak sih? Paham. Kalau Iya lagi itu dia. bener. Lebih kayak gitu. Paham, iya. Kamu aku juga melihat seperti itu kan? Bener lagi, pokoknya urusan keluarga, kakak-kakaknya, ponakannya. Lo udah punya ini juga sih kayak di bawah ponakan tuh apa ya? Belum Ya? Itu belum. bener-bener pokoknya kalau udah ponakan, keluarga, kakak, wah itu udah nomor 1, sisanya tuh udah semua jadwal harus dikosongin Iya. buat keluarga. Fair. Pokoknya kalau kita mau ketemu sama Reval, itu harus ngurutin dulu masalah-masalah keluarga. Maksudnya kayak pokoknya keluarga nomor 1, Iya. baru bisa main sama teman-temannya. Betul. Itu nilai plus banget lagi buat cowok, sumpah itu poin plus buat Reval Hadi. Dan ini sih, gue pengen ngulik sisi-sisi Apa? pas lo masih di agen asuransi itu. Oke. Oke. Jadi kan pertama kali sebenarnya kan gampang ya, anak komunikasi juga kan gue. Gue tuh broadcasting binus. Terus gue pikir bakal, oh iya gampang lah, ini kan komunikasi gitu. Pasti gue bisa lah nyampein materi-materi yang menurut gue penting juga nih buat dia. Terus sebenarnya bukan jualan juga, tapi lebih kayak reminder ke mereka betapa pentingnya insurance kan sebenarnya. Oke. Nah, gimana pertama kalinya nyoba gue untuk offering ke orang sih, yang menurut gue itu keringetan Iya, semua. itu butuh mental, Val. Bukan mental lagi. Jadi emang yang gue ubah itu adalah tujuan gue. Bukannya gue pengen Menawarkan aja. tapi lebih kayak ngingetin. Oke. Ini loh gini. Pentingnya tuh ini. Gue punya example dari kehidupan gue gini gitu doang sih. Cuman yang bener-bener door to door banget. Pernah sih, gue tuh pernah, fun fact, gue pernah nawarin Kak Indra Bekti untuk masuk insurance. Insurance lo. Sumpah ya, dia lagi syuting, terus gue kayak, Kak pengen ngobrol dong, aku pengen bahas soal ini, kata dia. Oh iya, dan gue meeting di mobil dia, ngebahas soal insurance itu, dan itu pertama kalinya gue kayak ngerasa, wah ini pressure banget sih. Oh iya, kerjaan tapi kayak pernah gini. ditolak gak? Pernah kayak, Banyak, serius? nolak secara halus ya, enggak yang Iya. kayak, enggak gue gak mau, enggak pernah, cuman lebih kayak yang, ntar dulu ya, gitu. template. Aduh. Iya, masih ada kebutuhan lain. Iya kayak gitu. Kayak tapi itu berarti jadi bekal lo untuk jadi lo yang sekarang. Jadi kayak, oh ini gue pernah susah, maksudnya pernah mulai dari nol gitu ya Iya. Pak, untuk jadi lo yang sekarang. Iya sih, oh ya fun fact nomor 3-nya. Reval tuh humble sih, maksudnya udah dia jadi Mas Bian pun. Lebih Kayak- ke murah gak sih? Dia udah jadi Mas Bian yang kayak sekarang nih, semua orang udah ter-Reval, tapi gak ada 1% pun yang berubah dari lo. Gue dipuji mulu loh dari tadi loh. Iya, karena abis ini gue mau jatuhin lo. Jadi gue puji dulu. Jadi pas ngejatuhin tuh gitu. Bang langsung ya. banget. Dek bang. Oke. Oke. Oke, next questionnya. Ini sebenarnya sih, Val. Semua orang pasti penasaran banget. Tapi ini udah sering dibahas sih. Tapi gue pingin tahu apa sih? Apakah itu? Apakah Reval Hadi itu punya pasangan sekarang? Aduh. Tolong di zoom muka saya supaya ekspresi saya pas dia bohong tuh kelihatan gue. Saat ini belum. Ini Kan belum. kamu tahu juga kan seperti apa. Saat ini belum, cuman memang ya sekarang mungkin lebih nggak ngarah ke pacar-pacaran sih. Lagi iya nyarinya sih. nggak ke sana. Langsung istri. Insya Allah. Oh, istri. Hey. Approval dulu pastinya. Iya pasti dong, atau harus melewati jenjang-jenjang ya. Betul. Dan nah dari perjalanan karir lo yang panjang sekali itu sampai akhirnya di tahun 2022 ini meledak banget gara-gara satu series Wedding Agreement Alhamdulillah. yang sebenarnya tuh udah ada filmnya dan gue juga nonton loh. Nonton premier ya? Nonton premier ya kan. Oke. Wedding Agreement terus sekarang udah ada seriesnya tapi Ya. meledak banget nih kayak di series Eval ya. Itu kira-kira apa sih perbedaan antara pas lo main film sama main series dan kenapa seriesnya lebih kayak wow gitu meledak gitu. Oke, mungkin karena di series ini kan semuanya serba lebih lengkap. Terus latar belakangnya juga jelas. Terus banyak motivasi yang membuat si karakter ini pada kuat semua. Oke. Yang gue suka sebenarnya dari seriesnya ini emang dia itu tidak menggurui, satu. Kedua, semua karakter yang ada di series ini tuh menurut gue gak bisa disalahin. Iya. Karena mereka punya action yang menurut gue penting juga untuk mereka lakuin itu gitu. That's why dari ceritanya sendiri banyak orang yang apa ya? Terbian-bian. Bukan terbian-bian juga, ikut terbawa suasana oleh si ceritanya itu sendiri. Karena didukung sama latar belakang yang menurut gue kuat.
Jadi menurut lo karakter Bian yang masih ketemu mantannya ketika udah punya istri itu bisa dibenarkan? Oh tidak, itu tidak. Itu tidak Gue bisa tidak ya? setuju. Bagian itu enggak dong. Makanya yang nonton supaya tidak melakukan itu. hal yang sama seperti Bian. Gitu. Atau kayak misalnya nggak datang ke opening store-nya istrinya gitu ya. saat ternyata dia malah ketemu sama mantannya di kantor diem-diem tuh. Oh gini, pertanyaannya gue ulang. Ini gimana kalau misalnya bohong nih Pak demi kebaikan tuh menurut lo gimana sih Pak? Boleh, sebenarnya ya? bohong dalam kebaikan itu menurut gue ada bolehnya, Ada cuma boleh. jangan yang tahapannya tuh parah gitu. Oh, gitu. Jadi gue tidak membenarkan Bian ya sebenarnya. Bian jangan diikuti, tetapi ada beberapa hal yang untuk kebaikan bohong boleh. Kalau lo lihat lagi sebenarnya di balik itu ceritanya tuh lebih ke gue tuh ngejagain, bukannya ada intention tertentu untuk doi. Jadi emang harus gitu. ada komunikasi lah ya. Betul, di sini jadi tuh di wedding agreement sebenarnya banyak banget hal yang kita bisa petik. Banyak setuju banget sih. hal-hal yang soal rumah tangga, soal persahabatan, soal pertemanan dan semua itu ada gitu Iya sih. di wedding. Karena di filmnya aja sih yang sebenarnya nggak Masih singkat gitu ya. ya singkat aja tuh bagus banget sih. Dan sebenarnya lo udah merasa puas belum sih sama apa yang lo dapat sekarang? Pencapaian sekarang yang lo udah punya? Saat ini Ya, sama. belum lah pastinya. Belum. Soalnya masih banyak banget hal yang gue harus pelajarin. Gue kan di industri juga termasuk sebentar ya, maksudnya masih sebentar, masih baru mau 6 tahun, 7 tahunan. Paling banyak banget hal-hal yang pengen dieksplor, peran-peran yang gue gak pernah dapet sebelumnya. Nah, peran apa tuh? Peran apa yang pingin banget lo eksplor? Peran Betawi gak sih? Betawi, seru banget lagi kan? Gue pengen banget dapet karakter yang misalnya orang Betawi yang bener-bener konyol, terus yang bener-bener super easy going gitu. Gue pengen sih. Iya. Gak dengan karakter yang Cakep, ya udah selalu kayak gitu, ganteng. tersakiti lah, apalah gitu. Gue pengen yang bener-bener keluar banget dari karakter gue sih. Kalau lo gak di dunia entertain deh, lo bakal jadi apa Pal? Gue jadi apa ya? Gak mungkin jadi pasangan lo kan? Ini Gue jadi mungkin pengusaha aja sih. Pengusaha Entrepreneur. udah ada bayangan sih, belum sih Pak? Kayak nih uang yang gue dapetin tuh bakal gue. Udah ngarah Udah ke ya? sana sekarang. Iya sih. Makanya juga udah nanya-nanya mulai. sama lo kan? Betul. Iya itu. Oke, sekarang kita akan membuat Reval Hadi agak tegang-tegang dikit karena kita masuk ke segmen jawab cepat gitu ya. Jadi lo cuma punya waktu 3 detik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue. Oke? Reval Hadi, punya target usia untuk menikah nggak? 1, 2, Punya. 3. Oh ya? Masa sih? Iya dong. Gue kira lo yang kayak chill and relax banget. Enggak dong. Oh ya, di umur berapa, Val? Harusnya 27. Nggak mungkin dong, Sumpah. telat dong. Hah? Telat dong. Telat cuman karena udah ngejalanin juga dan ternyata masih ada hal yang harus kita pelajarin, harus dipertimbangkan lebih baik Iya, gitu. Iya gak sih? Iya lagi, Iya kan? benar-benar. Iya. Pertanyaan nomor 2, cewek Indo atau cewek blasteran? 1, 2. Dua-duanya? Oh iya? Iya dong. Campuran gitu mix. Iya. Anggora, bukan? Persia boleh? Persia ya, oke. Jadi buat cewek-cewek Persia bisa disikat, Reval Hadinya oke. Pertanyaan nomor 3. Apa lagi nih? Pilih cewek yang lebih muda, terus kayak manja-manja gitu. Atau pilih cewek yang lebih tua, tapi mandiri. Tua. Wow, lebih itu langsung tua gitu. Atau memang suka cewek-cewek lebih tua? Sebenarnya lebih banyak experience sama yang lebih tua dan seumuran. Yang di Oke. bawahnya gue masih banyak adaptasi banget. Tapi yang paling penting tuh yang perlu di-highlight adalah mandirinya ya guys. Iya kan, mandirinya tuh Gue adalah. merasa pressure loh di sini. Iya kan, bener dong. Karena aku tahu dia luar dalam, jadi kayak mandiri adalah highlight nomor 1. Oke. Oke, next. Film atau teater? Film? Film. Pernah main teater nggak, Pak? Enggak. Belum pernah. Belum. Mau? Mau kalau ada. Mau. Oke. Dan Reval Hadi, kan sekarang tuh semua mata tuh bener-bener tertuju pada lo gitu ya. Masa sih? Iya lagi nih mata gue. Semua mata tuh tertuju pada lo. Jadi pasti kan ada gak sih kayak pressure tersendiri kan, kayak untuk selalu menebarkan hal-hal baik gitu. Jadi contoh yang baik. Jadi contoh yang baik. Nah, kira-kira hal apa sih yang lo lakukan atau hal baik apa yang lo lakukan dan gimana cara lo terus continue melakukan hal-hal baik itu? Pastinya rasa beban sih, karena mungkin ini kan suddenly aja tuh semuanya terjadi kayak tiba-tiba followers banyak banget, pasti kan banyak yang mungkin mengamati dan Betul. melihat semua kegiatan gue. Ya gue sih tetap menjaga kepercayaan mereka pastinya dan tetap menjadi diri sendiri. Cuman hal-hal baik yang gue lakukan pasti
kebanyakan sih kalau misalnya ketemunya in person sih. Kayak lebih kayak ngobrol banyak, terus mungkin ada hal-hal yang kita bisa bahas. Cuman di lain itu mungkin ya gue tetap menjadi diri gue sendiri aja sih. Kayak lo juga sering ngobrol sama followers tentang apapun itu gitu, lebih kayak jadi gitu lebih sih. interaktif lah ya. Iya, lebih kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya untuk lo pribadi nih ya. Kalau misalnya untuk sekitar lo, hal baik apa sih yang lo bisa tebarkan untuk sekitar lo? Hal baik selain senyuman ya? Betul. Ya paling kalau ke lokasi gue selalu bawa tumbler karena gue selalu tiap pagi tuh maunya tuh teh manis panas. Iya. Dan teh manis mbak gue lah yang paling Yang nikmat. terbaik gitu. Betul, yang terbaik. Jadi gue selalu bawa tumbler. Dan kalau misalnya gue belanja sendirian, gue pasti bawa tote bag yang besar sekali. Lu juga gitu sih? Bener. Iya. Nah jadi tuh gue aware pertama kalinya itu gara-gara film yang Dokter Jati. Oh, Dokter Jati ya. Nah mereka itu bener-bener dari awal itu ngusung tema zero waste. Jadi dari situ bener-bener semuanya gak ada botol plastik sama sekali. Dari situ baru gue kayak, kayaknya harus gue terapin terus nih sampai sekarang. Itu tuh tahun 2019 atau 2018 ya. 18. Wah udah lama juga ya. Lumayan. Hopefully nanti followersnya Reval Mungkin juga kita kan bisa bareng. mengikuti itu ya, mengikuti program lo itu ya. Amin. Oke, nextnya, jadi kita tuh akan memasuki segmen TikTok Challenge yang kita bakal liatin video sekali, terus kita coba, terus kita sendiri-sendiri gitu. Terus, oke, kenapa jadi gue yang ke challenge ya? Oke, baiklah, mana videonya? Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Mantap. Wow, auto jereng mania mantap. Sat. Oke. Oke. Pasti kau bisa. Aku yakin aku sekali. bisa sekali. Yuk. Dulu kamu deh, kayak kamu paling jago deh. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beat. Oke, baiklah. Sekarang gilirannya Doi. Kita lihat aja hasilnya. Easy peasy. Oke. Pegangan dulu say. Udah balik. Bagus. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beat. Gue mau pulang. Hati ya. Cuma itu aja gak sih? Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Yuk. Gue ngeliat muka lo sih tadi. Iya lagi alhamdulillah ya. Gue udah kayak gimana gitu. Aduh. Pantuh gitu kan. Makasih banget ya challenge-nya, aku sangat happy. Aku sangat happy. Yeay, akhirnya sudah selesai semua rangkaian keseruan kita hari ini bersama Reval Hadi. So, thank you so much Pali sudah seru-seruan bareng di Satu Indonesia. Thank you Michi. Dan pastinya di sini semua berharap semoga Reval sehat selalu, tambah sukses, makin banyak yang Reval, makin banyak filmnya, makin banyak seriesnya. Pokoknya yang terbaik buat Reval. Thank you. And thank you so much buat kalian yang udah nonton seru-seruan bareng Reval Hadi hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channelnya Satu Indonesia. Dadah. Thank you.